Salam data. Jumpa kembali dengan saya, Gede Palguna Reganata, dalam materi kuliahan kita kali ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan pengujian asumsi, di mana dalam setiap pengolahan data, pengujian asumsi merupakan salah satu syarat bisa dilanjutkannya analisis data sesuai dengan analisis yang kita ingin gunakan. Nah, terkait dengan hal itu, apa saja yang merupakan bahasan terkait dengan pengujian asumsi ini? Mari kita simak slide-slide berikutnya. Yang pertama, kita harus kenal dulu apa itu asumsi. Tentu banyak dari kita sudah pernah mendengar kata asumsi dan juga sudah pernah menggunakan kata asumsi. Tapi boleh kita lihat kembali dari aspek tata bahasa, apa sih sebenarnya asumsi itu? Asumsi adalah kata benda, ya, dimana artinya banyak. Yang pertama ada anggapan, kemudian dugaan, hipotesis, ada patokan duga, sampai dengan taksiran. Jadi cukup banyak dengan kata terkait dengan asumsi. Ya. Kita sering menggunakan asumsi terkait dengan bagaimana kita mengambil keputusan. Ya. Kita berasumsi misalkan, sekarang saya membawa payung, sekarang saya membawa jas hujan. Karena kita berasumsi bahwa sebentar lagi mungkin hujan, ya, karena ini mendung. Nah, itu salah satu analogi terkait dengan asumsi. Tapi dalam statistik, seperti apa asumsi tersebut? Mari kita lihat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik yang terkait dengan pengujian asumsi, maka silakan simak dulu. Bagi yang suka Naruto, bisa dilihat Itachi Uchiha ini si pengarangnya ya, membuat suatu statement seperti ini. Semua orang hidup terikat dan bergantung pada pengetahuan atau persepsinya sendiri. Itu disebut kenyataan. Tapi pengetahuan atau persepsi itu sesuatu yang samar. Bisa saja kenyataan itu hanya ilusi. Semua orang hidup dalam asumsi. Nah, silahkan direnungkan. Jangan lama-lama ya, merenungnya cukup sebentar aja. Mari kita lanjutkan materi berikutnya. Misalkan ada yang pengen tahu apa artinya, kontak saya ya. Nah, lalu kamu ada untuk apa? Jadi nggak hanya cewek cowok aja ya. Jadi kamu ada untuk apa? Asumsi ada untuk memilih, memutuskan, atau menentukan. Jadi making decision. Apa keputusan yang kita ingin ambil? Nah, keputusan yang kita ingin ambil terkait dengan kita menggunakan tools apa? Apakah yang bersifat parametrik atau non-parametrik? Ya. Kalian mungkin belum mengenal terkait dengan ini ya, karena ini merupakan topik bahasan selanjutnya setelah materi-materi ini atau pertemuan berikutnya. Tapi sebagai gambaran awal, parametrik atau non-parametrik merupakan alat analisis yang digunakan dalam statistik terkait dengan distribusi data. Ya. Jadi kedua alat uji ini memiliki padanannya. Misalkan kita ingin menguji perbedaan dua kelompok. Kalau distribusinya normal, maka gunakan uji T. Kalau distribusinya tidak normal, maka gunakan Wilcoxon. Nah, itu bedanya. Ya, sama-sama kita ingin menguji perbedaan antara dua kelompok, tetapi alat ujinya berbeda. Ya. Nah, ini contoh dari bagan alirnya. Ada data, kemudian kita olah, analisis. Nah, tentu sebelum kita menggunakan toolsnya, apakah parametrik atau non-parametrik, maka ada asumsi yang mendasari. Ya, jika asumsinya terpenuhi, maka parametrik. Jika tidak terpenuhi, maka non-parametrik. Apa saja yang parametrik? Nah, ini ada banyak. Ada uji T berpasangan, uji T independen, uji F, korelasi Pearson, regresi linear, multivariat normal. Ini merupakan tools terkait dengan alat uji parametrik. Kalau kita berbicara non-parametrik, maka
Alat ujinya ada chi-square, Wilcoxon, Human-Whitney, Kruskal-Wallis, Spearman, koefisien kontingensi, atau Friedman. Nah, ini saya ambil cuplikan saja karena ada banyak sekali tools statistik terkait dengan parametrik maupun non-parametrik. Ya, tapi ini merupakan tools yang paling sering digunakan baik di farmasi maupun di bidang-bidang lain. Ya, jadi ini yang paling sering digunakan. Nah, lalu emangnya kalau ada asumsi itu asumsinya apa aja? Ya, asumsinya ada, pokoknya sebenarnya ada 6. Tapi kalau kita melihat lebih luas lagi, sebenarnya kalau kita bicara statistik, itu ada banyak sekali asumsi yang harus dipenuhi ya. Jadi tidak sembarangan juga kita menggunakan toolsnya, alat statistiknya apa ya. Jadi asumsinya ada 5 yang pokok. Dari 5 ini, hanya 2 yang paling sering digunakan, yaitu normalitas dan homogenitas. Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi dari kedua nanti uji asumsi ini akan menentukan apakah kita menggunakan alat yang mana. Ya. Nah, kalau emang asumsinya itu nggak terpenuhi, lalu akibatnya apa? Nah, ini akibatnya. Kalau dia nggak terpenuhi, maka model prediksi menjadi tidak akurat. Ya, apa yang kita ingin prediksi nanti dengan model yang kita dapat menjadi tidak akurat. Tidak tepat. Ya. Apa implikasinya? Pengambilan kesimpulan menjadi tidak valid. Ya, ini. Kalau sudah kesimpulannya nggak valid, kita ngolah data sudah capek, sudah susah, maka akibatnya menjadi sia-sia saja. Ya. Nah, bahasa kerennya apa? If you fit a silly model, you will get a silly result. Ya. Jadi if you fit a silly model, you will get a silly result. Nah, kalau kita melakukan pemodelan dengan sembrono, dengan ngawur, nah ini hasilnya juga akan ngawur juga ya. Hasilnya tidak akan tepat juga, walaupun keluar angka, tapi angka itu tidak bermakna, ya, tidak tepat dalam hal pengambilan keputusannya. Kalau begitu, apa dong solusinya? Nah, solusinya ini bertahap ya. Ini tahapan. Jadi ini bukan memilih, tapi ini tahapan. Yang pertama adalah tambah sampel jika memungkinkan. Ya, kalau emang kita punya kelebihan dari aspek waktu, tenaga, biaya, tambah sampelnya. Ya, boleh. Kemudian periksa data. Jadi datanya kalau kita lihat nanti dulu semuanya. Ini merupakan bagian dari data exploration. Jadi data cleaning kita cek apakah datanya hilang, kemudian ada yang salah koma di situ, kemudian salah tempat mungkin, kemudian kurang digit, ya digitnya ada yang tidak ketik, kemudian mungkin juga datanya ada yang ekstrim, ya. Nah lalu berikutnya kalau sudah bagus datanya sudah oke, tetap juga tidak penuhi distribusinya normal ataupun homogen, maka lakukan transformasi data. Bisa menggunakan log, kemudian learn, akar, kuadrat, inverse, trigonometri. Nah, setelah itu jika ditransform juga masih belum normal, masih tidak homogen, maka bisa turunkan skalanya. Misalkan kalau dari situ kita punya data rasio interval, jadi turunkan menjadi ordinal atau nominal. Nah, dari situ jika semua cara di atas tidak mempan, ya, semua sudah kita lakukan tidak juga menjadi normal dan homogen, maka baru kita menggunakan data atau analisis yang bersifat non parametrik. Ya. Jadi nggak ujuk-ujuk yang sering terjadi sebelumnya, yang sering terjadi kita lihat di lapangan, orang langsung memilih menggunakan non parametrik karena kemudahannya. Ya. Perlu ngecek susah-susah, langsung pakai uji non parametrik. Nah ini yang keliru. Ya, jadi gunakan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan karakteristik datanya. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, nanti pertanyaannya, bagaimana ngitungnya? Nah, kalau kita menghitung pengujian asumsi ini lumayan rumit sebenarnya ya. Jadi, ya menurut saya sih nggak usah dihitung ya.
cukup minta bantuan aja ke SPSS, Excel, R, Minitab. Mereka semua sudah handal, ya, sudah cukup mampu untuk bisa bantu kita menghitung pengujian asumsi. Ya, tergantung. Kalau misalkan pakai SPSS, maka tentu caranya pun tekniknya berbeda dengan software lain. Excel misalkan atau Minitab. Sesuaikan saja ya apa yang kita punya, itu kita pakai. Oke, let's try. Jadi sekian saya rasa untuk topik pengujian asumsi sebagai dasar kita dalam hal pengambilan keputusan untuk menggunakan uji apakah bersifat parametrik atau non parametrik. Mari saatnya kita dalam lagi, kita perkuat lagi pemahaman kita dengan menggunakan data asli. Ya. Selamat mencoba dan mengikuti. Terima kasih.